Welcome to my channel. Jadi di sini aku akan pergi ke salah satu bank untuk mencari informasi tentang tugas aku. Tugasnya apa aja sih? Jadi di sini aku akan menjelaskan informasi tentang apa itu LPS, suku bunga, nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain, dan apa aja sih produk funding lending di Bank Mandiri tersebut. Ayo ikutin terus ya semuanya teman-teman di videonya. Apa sih lembaga penjamin simpanan? Lembaga penjamin simpanan adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Lembaga penjamin simpanan mempunyai fungsi dan tugas. Fungsi LPS yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Tugas LPS yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Wewenang lembaga penjamin simpanan: 1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan. 2. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Yang ketiga, melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Yang keempat, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan di Bank Umum periode 1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Januari 2024 sebagai berikut. Tingkat bunga penjaminan rupiahnya 4,25% dan valuta asingnya 2,25%. Tingkat bunga yang wajar tersebut dapat ditetapkan lain sebelum tanggal 31 Januari 2024 berdasarkan pertimbangan tertentu dengan Dewan Komisioner sebagai diatur dalam Pasal 42 Peraturan LPS Nomor 2 PLPS 2010. Suku bunga. Suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam persen jangka waktu tertentu per bulan atau per tahun. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Macam-macam bunga bank. 1. Suku bunga tetap. Suku bunga tetap merupakan jenis suku bunga yang besaran biayanya bersifat tetap dan tidak berubah sampai jatuh tempo. Yang kedua, suku bunga efektif. Suku bunga efektif dinilai lebih adil untuk nasabah karena dihasilkan dari perhitungan sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang telah dibayar. Yang ketiga, suku bunga anuitas. Suku bunga anuitas merupakan suku bunga penggabungan antara suku bunga flat dan suku bunga efektif, di mana bunganya dihitung dari sisa pokok pinjaman tetapi dibagi secara proporsional berdasarkan periode pelunasan. Penerapan bunga yang terdapat pada bank konvensional, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan merupakan tingkat harga tertentu yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah atas simpanan yang dilakukannya. Bunga simpanan ini diberikan oleh bank untuk memberikan rangsangan kepada nasabah penyimpan dana agar menempatkan dananya di bank. Dan bunga pinjaman merupakan harga tertentu yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas pinjaman yang diperolehnya. Bagi bank, bunga pinjaman merupakan harga jual yang dibebankan kepada nasabah yang membutuhkan dana. Berikut adalah suku bunga pada Bank Mandiri pada tanggal 13 Oktober 2023. Dan yang berikutnya adalah tukar rupiah terhadap mata uang lain. Funding adalah sebagai tempat menyimpan atau berinvestasi. Nasabah memiliki keuntungan berupa bunga dan keamanan uangnya. Selain itu, nasabah juga dapat melakukan transaksi pembayaran dengan mudah lewat tabungan. Macam-macam produk funding lending. Yang pertama ada giro-giro, yaitu ada berupa giro rupiah, giro falas, dan giro premier. Yang kedua deposito. Deposito berupa rupiah, falas, dan deposito on call. Dan yang ketiga ada tabungan. Tabungan yang berupa investor, mitra usaha, now, dan payroll. Yang berikutnya adalah lending. Lending adalah suatu kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan kepada perseroan. Suku bunga dasar kredit rupiah atau prime lending rate. Suku bunga dasar kredit rupiah berdasarkan segmen bisnis, yaitu kredit korporasi yang suku bunganya 8,05%, kredit retail yang suku bunganya 8,30%, dan kredit mikro yang suku bunganya 11,30%, dan kredit konsumsi dibagi menjadi dua, yaitu KPR dan non-KPR. Yang KPR suku bunganya 7,30% dan
non-KPR suku bunganya 8,80%. Keterangan suku bunga dasar kredit SBDK digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh bank kepada nasabah. SBDK sebelum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian bank terhadap risiko untuk masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK. Dalam kredit konsumsi non-KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan atau KTA. Yang ketiga, informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor cabang Bank Mandiri. Dan yang keempat, untuk informasi dan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Mandiri Corp. Dan berikut ini adalah informasi untuk yang lainnya.